Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Gus Nafira Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Baik teman-teman, di segmen kali ini Rizky akan membahas tentang tema yang klasik, tapi ini harus diulang dan harus dipelajari. Apa itu? Rizky akan membahas tentang tema apa itu dewasa. Dewasa itu apa sih, gitu kan? Jadi, apakah dewasa itu adalah orang yang berumur 50 tahun atau 60 tahun atau bahkan 70 tahun? Sebenarnya dewasa itu apa sih? Nah, kalau menurut Rizky sendiri, kedewasaan itu diukur menjadi dua aspek. Jadi diukur dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah orang yang dewasa adalah orang yang telah mampu melepaskan dirinya dari egonya. Orang yang telah mampu melepaskan dirinya dari keterikatan egonya. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang dewasa paham betul tentang mekanisme alam, tentang mekanisme kehidupan. Jadi orang-orang yang dewasa itu adalah orang-orang yang tidak memaksakan kehendak. Contohnya, ketika kita melihat tetangga kita membeli motor atau mungkin barang-barang baru, perhiasan baru, terus kita langsung ingin belikan motor seperti tetangga yang kita punya itu. Nah, kalau orang yang dewasa menyikapi kasus seperti ini, dia tidak akan sedikit pun terpengaruh dengan hal itu. Kalaupun dia mungkin menginginkan mobil juga atau motor juga seperti tetangganya itu, maka dia tidak akan pernah memaksakan dirinya untuk langsung saat itu juga beli seperti tetangga itu. Karena apa? Karena orang dewasa paham betul kapan dan tepat waktunya untuk sesuatu itu terwujud. Jadi kalau orang yang dewasa, dia akan berpikir seperti ini. Oh, mungkin tetanggaku punya mobil baru dan aku pengen seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat aku bertetangga dia kecipratan barokahnya. Nah, begitu jawaban orang-orang yang sudah dewasa. Dia tidak memaksakan bahwa kita juga harus beli juga seperti tetangga itu. Tidak. Kalau orang dewasa, dia paham betul itu. Ekonomi dia apakah sesuai dengan ekonomi tetangga? Nah, kebanyakan saat ini banyak orang yang memaksakan itu. Jadi cara pintasnya adalah dengan korupsi lah, dengan mencuri lah, dan sebagainya. Jadi mereka itu selalu memaksakan diri. Ketika tetangga punya ini, dia harus punya ini. Ketika tetangga bisa ini, aku harus bisa ini. Nah, itu yang tidak boleh. Itu bukan dewasa namanya, bukan sikap seorang yang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang paham tentang kondisi dirinya sendiri. Kira-kira mampukah aku beli ke mobil itu? Kira-kira aku bisa nggak sih mengendalikan nafsuku ketika aku punya mobil itu? Walaupun aku bisa beli mobil itu, apakah kira-kira nafsuku tidak nafsuku itu tidak akan membawaku kepada azab Allah atau sebagainya? Nah, itu juga dipertimbangkan oleh orang dewasa. Dan apalagi orang dewasa itu sangat paham. Mereka selalu membeli sesuatu atau mengambil sesuatu itu yang lebih besar manfaatnya. Jadi kalau orang yang dewasa, orang itu nggak mau hura-hura. Karena ketika dia mengikuti apa yang dia inginkan, maka dia di situ masih terikat oleh egonya. Berarti orang tersebut belum dewasa. Karena orang yang dewasa adalah orang yang mampu melepaskan dirinya dari keterikatan egonya. Jadi mereka paham, kira-kira kalau aku beli ini atau memiliki ini, lebih besar manfaatnya apa lebih besar mudaratnya. Nah, kalau seandainya dia belum butuh mobil, padahal uangnya ini cukup nih untuk beli mobil, tapi dia belum terlalu membutuhkan untuk beli mobil itu, maka dia tidak akan beli kalau orang-orang itu dewasa. Karena apa? Karena kalau dia beli mobil itu, maka sama saja dia sedang mengikuti keegoannya. Karena ego itu adalah keinginan. Sedangkan kalau dewasa itu, dia selalu mengutamakan kebutuhan.
Kalau itu memang kebutuhanku, memang itu aku membutuhkan barang itu, aku membutuhkan itu, maka dia akan beli secukupnya. Tapi kalau orang yang belum dewasa, orang yang masih mengikuti egonya, maka dia akan selalu bertindak sesuai keinginannya. Nah, orang-orang semacam ini akan berujung pada sebuah kehancuran. Nah, itu menurut Rizky orang dewasa. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang mampu melepaskan dirinya dari keterikatan egonya. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh sekitar, tidak akan terpengaruh dengan lingkungannya. Dia akan paham tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan memaksakan lah atau memforsir dirinya agar seperti sama dengan orang itu. Padahal dia tidak mampu atau mungkin dia belum membutuhkan hal itu. Nah, itulah orang dewasa. Dan orang yang dewasa menurut Rizky, ciri yang kedua adalah orang yang berorientasi kepada proses. Orang yang selalu berorientasi pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kenapa begitu? Ya, kalau orang-orang yang dewasa, orang-orang yang selalu berpikir dewasa, maka dia akan berpikir tentang proses, bukan tentang hasil. Contohnya nih, kenapa Indonesia sekarang itu kok virus corona ada? Kenapa dunia ini kok sekarang virus corona bisa jadi ada? Mungkin proses kita, orang-orang dunia ini, baik di Indonesia ataupun dimanapun, itu yang membawa kita kepada virus ini. Mungkin kita tidak bersih, pembuangan limbah limbah pabrik di sembarang tempat, terus banyak menggali alam atau menguras kekayaan alam secara berlebihan, terus menciptakan sesuatu yang baru yang membuat itu terbuat dari barang-barang yang mungkin tidak steril, tidak bersih dan sebagainya, maka membuat kita mungkin sekarang jadi panen virus gitu. Nah, orang-orang yang dewasa dia akan berpikir tentang proses. Contoh begini, orang-orang yang dewasa dia akan berpikir tentang misal aja anak kuliah. Kalau anak kuliah dia tidak akan berpikir tentang aku lulusnya kapan dan aku setelah lulus aku akan kerja di mana. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Tapi kalau orang yang dewasa, maka dia akan berpikir bagaimana aku bisa menuntut ilmu di sini untuk menghilangkan kebodohanku dengan baik dan benar gitu, baik dan benar. Jadi dia akan terus berusaha, apakah aku udah mengevaluasi dirinya, apakah prosesku ini udah benar, apakah sesuai jalur atau udah lebih baik. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang dewasa. Kalau orang-orang yang tidak dewasa, dia akan berpikir pokoknya haram, halal, haram, hantam. Nah, itulah orang-orang yang tidak dewasa. Orang-orang yang dewasa dia akan berpikir prosesnya. Nah, orang-orang yang dewasa akan berpikir besok aku mungkin akan meninggal atau mati atau sebagainya. Maka dia akan berproses bagaimana dia memperbaiki kehidupannya. Mungkin dia akan rajin sholat, lebih menambah dirinya, mungkin lebih rajin sholat dan sebagainya. Kalau dalam aspek agama, orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang tidak berorientasi pada surga. Karena hakikatnya surga dan neraka itu juga makhluknya Allah gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang dewasa dalam bidang spiritual, kalau kita bawa dalam bidang spiritual, dia akan berusaha memperbaiki prosesnya. Kira-kira sholatku udah benar belum ya? Kira-kira sholatku udah full belum ya? Kira-kira sholatku ini udah sesuai jalur dan syariat yang ditentukan oleh Allah enggak ya gitu kan? Nah, kalau agama lain mungkin akan sesuai syariat-syariat yang mereka yang ditetapkan oleh agama. Jadi apakah prosesnya itu udah sesuai dengan yang diajarkan, yang disyariatkan sebagainya. Jadi orang-orang yang dewasa tidak akan berpikir aku sholat itu karena surga, biar aku dapat surga, ataupun berpikir tentang kalau aku sholat itu agar aku terhindar dari neraka, kalau aku sedekah itu agar agar terhindar dari bala. Tidak, kalau orang-orang dewasa tidak akan berpikir seperti itu. Orang-orang dewasa akan berpikir aku sholat yang lebih baik dan lebih prosesnya, sholatnya diperbaiki, sedekahnya diperbanyak,
dan hatinya ditata agar menjadi lebih ikhlas. Nah, begitulah orang-orang yang dewasa. Jadi, kalau orang-orang dewasa itu selalu berorientasi kepada proses, bukan kepada hasil. Nah, itu guys, menurut Rizky orang-orang dewasa itu dari dua aspek itu yang benar-benar menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang dewasa. Jadi kedewasaan itu tidak diukur dari umur guys, tapi dari pola sikap dan tingkah laku dari orang tersebut. Nah, cukup sekian guys segmen kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi refleksi bagi kita semua, baik bagi Rizky sendiri maupun teman-teman pendengar. Apakah Rizky ataupun teman-teman pendengar ini sudah dewasa? Mari kita jawab masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ada salah Rizky mohon maaf. Mudah-mudahan Rizky dan teman-teman semua menjadi orang yang dewasa dan menjadi orang yang mendapatkan ridho dan cintanya Gusti Allah, serta kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.